Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada perkuliahan online mata kuliah termodinamika 2. Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-9 tentang sistem daya gas dengan subtopik turbin gas. Turbin gas ini terbagi menjadi dua pertemuan, yaitu pertemuan 9 dan 10 ya. Jadi pertemuan 9 ini terkait tentang apa itu turbin gas, bagaimana aplikasinya ya, kemudian siklus Brayton ya. Nah, ini adalah beberapa aplikasi daripada sistem daya gas untuk turbin gas ya. Jadi banyak digunakan untuk engine kapal ya, kapal induk ya, kapal selam, kemudian beberapa jenis kapal yang lain, kemudian juga pesawat ya. Pesawat ini ada macam-macam ya. Jadi semua jenis pesawat itu menggunakan turbin gas. Ya, beberapa jenis pesawat, mesin pesawat yang digunakan saat ini diantaranya adalah mesin turboprop, yaitu yang biasa menggunakan baling-baling ya, untuk aplikasi pada beberapa pesawat jenis subsonik ya, subsonik pesawat kecil ya, pesawat militer, yaitu turboprop ya. Kemudian ada juga turbojet dan turboshaft ya. Ini adalah contoh jenis pesawat terbang ya, di mana engine itu terletak pada bagian sayap pesawat terbang ya. Nah, prinsip dasarnya adalah menggunakan hukum Newton ketiga ya, di mana mesin akan mengalami dorongan ke arah yang berlawanan ya. Jadi misalkan ini adalah engine pesawat ya, maka di sini terdapat beberapa bagian, di antaranya adalah kompresor ya. Udara dihisap masuk ke dalam kompresor, kemudian udara dikompres masuk ke dalam ruang bakar ya, combustion chamber ya. Nah, di dalam combustion chamber ini disemprotkan bahan bakar ya. Jadi diinjeksikan bahan bakar bercampur dengan udara ya, kemudian ada penyalaan ya, ada igniternya sehingga terjadi penyalaan. Hasil pembakaran ini ya berupa flue gas ya, flue gas yang digunakan sebagai fluida kerja untuk menggerakkan turbin. Jadi hasil daripada energi ini digunakan untuk kerja turbin yang mendorong badan pesawat ya. Jadi kalau pesawatnya mendorong ke belakang ini ya, maka dia akan mendapatkan gaya reaksi gitu ya. Sesuai dengan hukum Newton ketiga, dia akan terdorong ke arah kebalikannya gitu ya. F aksi sama dengan minus F reaksi ya. Ya. Penerapan turbin gas pada engine kapal ya hampir sama ya. Jadi kapal memiliki bagian mesin utama ya. Nah, ini ya yang menggunakan mesin ya, ada yang berbahan
diesel ya, mesin diesel, ada yang turbin gas ya. Nah, engine ini dia terhubung dengan propeller dan ruang kemudi ya, di mana engine ini ya, yang engine ini terhubung dengan propeller, di mana energi yang dihasilkan ya, hasil pembakaran digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin ini terhubung dengan propeller ya, di mana sama prinsipnya adalah menggunakan hukum Newton ketiga ya. Ketika putaran propeller itu memberikan gaya dorong pada kapal ya, maka kapal akan bergerak ke arah kebalikannya. Turbin gas memiliki beberapa keuntungan ya, dan juga kerugian tentunya. Yang pertama adalah mudah di dalam menginstal, kemudian prinsip atau proses kerjanya tidak ruwet ya, tidak rumit, karena hanya terdiri dari 3 alat utama ya, yaitu kompresor, kemudian combustion chamber ya, atau ruang bakar, kemudian turbin ya, dan satu lagi adalah generator. Jadi turbin gas ini memiliki akselerasi yang cepat ya, sehingga cocok untuk menanggulangi beban puncak ya, terutama untuk pembangkit-pembangkit. Beban puncak itu terjadi pada malam hari ya, banyak pengguna, maka turbin gas ini sangat sesuai ya untuk bisa memenuhi kebutuhan energi listrik pada beban puncak. Dimensinya pun lebih kecil ya, lebih compact alatnya ya, lebih ringan. Kalau kita bandingkan dengan mesin pembangkit tenaga uap, jauh ya, butuh lahan yang sangat luas sekali untuk pembangkit listrik tenaga uap. Kalau turbin pembangkit listrik tenaga gas lebih simpel ya, lebih mempersempit area ya. Jadi area untuk lahan pembangkit, install pembangkit itu tidak terlalu besar ya. Akselerasi cepat dan respon yang cepat, kemudian ada vibrasinya juga rendah ya. Adapun kerugiannya utamanya adalah ini, bagian mesin bekerja pada tegangan tinggi ya. Mesin turbin gas itu temperatur yang terjadi itu lebih tinggi daripada pembangkit tenaga uap ya, gitu ya. Kalau tenaga uap ya, uap itu antara 500 sampai 600 gitu ya. Gas buang daripada turbin gas aja sekitar ya 500 sampai 600 gitu ya. Artinya masih bisa digunakan untuk memanaskan alir ya, atau sebagai kalau di turbin PLTGU ya, pembangkit tenaga gas uap ya, siklus kombinasi. Nah, itu dikenal dengan HRSG, Heat Recovery Steam Generator ya. Jadi untuk membangkitkan uap dari sisa gas hasil pembakaran turbin gas ya. Kemudian tingkat kebisingannya cukup tinggi ya, membutuhkan pasokan udara yang besar ya. Sebenarnya ini nggak ada masalah, karena udara itu kan didapatkan di alam ya, gitu ya. Sehingga walaupun kebutuhan udara yang besar itu given dari alam ya, itu pasti tercukupi gitu ya. Nah,
Kemudian unit ini memang memiliki teknologi yang relatif lebih tinggi ya, dan tingkat presisi yang tinggi, sehingga memang untuk proses reparasi itu memang tidak bisa dilakukan di tempat kerja mesin. Prinsip dasar daripada kerja turbin gas itu cukup sederhana ya. Jadi udara ya masuk ke dalam kompresor, yaitu di sini kita lihat udara itu adalah fresh air ya, udara segar yang masuk ke dalam kompresor. Di dalam kompresor ini udara dikompresi ya, dikompresi. Nah, sehingga di sini ini tekanan meningkat ya, temperatur juga meningkat. Ya, selanjutnya udara terkompresi masuk ke ruang bakar ya, atau dikenal dengan combustion chamber. Nah, di sini udara tadi selanjutnya dihembuskan atau diinjeksikan. Di sini adalah bahan bakar ya, masuk ke dalam ruang bakar. Ya, ada dua tipe ya sebenarnya di sini ya. Ada tipe premix, yaitu pembakaran percampuran udara dan bahan bakar itu dilakukan sebelum masuk ke dalam ruang bakar, atau diffusion ya. Nah, ini kalau diffusion itu udara di dalam ruang bakar, kemudian bahan bakar diinjeksikan di dalam ruang bakar. Jadi percampuran bahan bakar dan udara itu berada di ruang bakar. Kalau premix itu sebelum masuk ke ruang bakar sudah tercampur, gitu ya. Nah, akibat dari proses pembakaran di dalam ruang bakar, maka tekanan temperatur ini makin tinggi ya. Di sini P dan T-nya ini semakin meningkat ya, semakin meningkat. Jadi kalau awalnya di sini kita anggap udara sekitar 15 derajat Celcius ya, kemudian ketika dikompres tekanan meningkat dari 1 bar jadi 6 bar misalkan ya, temperaturnya jadi 200 derajat Celcius. Nah, setelah dibakar maka temperaturnya meningkat ya, temperaturnya meningkat menjadi 750 derajat Celcius. Di engine turbin gas yang saat ini lebih dari 1000 ya, lebih dari 1000 derajat ya, 1200 derajat ya. Nah, itu sangat-sangat tinggi ya temperaturnya. Nah, itu adalah fluida gas yang digunakan sebagai fluida kerja untuk menggerakkan turbin ya, turbin. Nah, turbin berputar di sini dikoppel dengan kompresor dan dengan generator ya. Jadi antara turbin, kompresor dan generator itu dalam satu poros ya. Sehingga ini yang menjadi alasan utama kenapa turbin gas memiliki efisiensi yang rendah ya, karena memang sebagian energi yang dihasilkan itu digunakan untuk menggerakkan kompresor ya, sisanya itu untuk kerja generator gitu ya, kerja generator. Nah, di sini juga ada alat tambahan ya untuk penggerak awal ya, motor starter. Nah, ini fungsinya adalah pada saat awal ketika mesin berhenti ya, misalkan overhaul, kemudian startup ya, mulai dia awal berputar, maka dia membutuhkan perangkat
perangkat tambahan ya, engine starter di sini untuk penggerak awal ya, ketika sudah mencapai putaran tertentu ya, sudah menghasilkan proses siklus pembakaran ya pada RPM tertentu ya, kemudian temperatur tekanannya tercapai, maka fungsi motor starter itu sudah sampai di sana ya, berarti dia off ya setelah sistem sudah stasioner, seperti itu ya. Jadi seperti itu prinsip dasarnya. Udara awalnya dihisap ya, masuk ke dalam kompresor, kemudian udara di kompresor itu terjadi kompresi ya, dikompresikan. Nah, kemudian masuk ke dalam ruang bakar atau combustor chamber ya. Selanjutnya di dalam ruang bakar disemprotkan bahan bakar ya. Kemudian hasil pembakaran itu untuk ekspansi atau kerja daripada turbin. Setelah itu baru dibuang ke lingkungan ya. Nah, hasil kerja turbin ya, kerja turbin ini digunakan untuk membangkitkan listrik, artinya tadi dihubungkan dengan generator ya. Dan juga sebagian lagi karena dalam satu poros untuk menggerakkan kompresor ya. Ini adalah prinsip dasar daripada dua jenis engine ya. Yang pertama adalah internal combustion ya. Kemudian yang kedua adalah turbin gas ya, ICE, internal combustion engine. Nah, internal combustion engine ini ada dua ya, ada auto, ada diesel. Nah, yang paling mendekati ya, yang paling mendekati di sini ini adalah diesel ya, diesel. Kenapa? Karena langkah hisap dan langkah kompresi ini hanya udara saja ya, berbeda dengan auto ya. Itu hampir sama dengan di turbin gas ya, langkah hisap kompresi itu adalah hanya udara saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya ada langkah pembakaran ya, pembakaran di combustion chamber. Nah, ini kalau di sini ini diffusion ya, diffusion. Kalau di turbin gas ada yang diffusion, ada yang premix. Ada diffusion, ada premix ya. Nah, kalau premix itu dicampur dulu ya dari luar, kemudian baru diinjeksikan ke dalam, itu sudah bercampur antara udara dan bahan bakar ya. Itu untuk teknologi yang terbaru memang lebih banyak yang tipikal premix. Nah, selanjutnya adalah langkah kerja, ekspansi, dan langkah buang. Nah, hampir sama ya secara umum, tapi yang membedakan adalah di IC itu adalah prosesnya berlangsung secara intermittent ya, intermittent ya. Intermittent itu terputus-putus ya, per cycle gitu ya, satu siklus dia kemudian ya, hisap, kompresi, pembakaran, buang, balik lagi hisap, kompresi, bakar, buang gitu ya. Nah, kalau turbin gas itu kontinu ya, kontinu. Jadi sekali menghisap kemudian terjadi kompresi dan pembakaran dan ekspansi dan langkah buang. Ketika sudah terjadi satu proses itu ya, maka akan terjadi proses secara kontinu, terus-terusan gitu ya. Nah, itulah yang membedakan sehingga turbin gas itu memiliki kinerja yang lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
mesin internal combustion engine ya. Kalau internal combustion engine contohnya ini ya, 4 tak dengan 2 tak gitu ya. Jadi kalau 4 tak itu dalam satu siklus satu langkah kerja gitu ya. Gitu. Sedangkan 2 tak itu satu siklus itu bisa 2 langkah kerja gitu ya. Jadi 2 kalinya gitu daripada mesin 4 tak. Jadi dayanya lebih besar, motor 2 tak itu akselerasinya bisa lebih cepat. Nah, siklus yang terjadi pada turbin gas itu adalah siklus Brayton ya. Siklus Brayton. Di mana dalam analisis termodinamikanya itu menggunakan udara standar ya sebagai gas ideal sebagai untuk fluida kerjanya gitu ya. Jadi fluida kerja adalah udara sebagai gas ideal. Ya. Kenaikan temperatur pembakaran diperoleh dari luar. Jadi dianggap di sini ini bukan dari hasil pembakaran ya. Tapi di sini adalah ada calor input ya. Ya sama dengan Otto ataupun diesel ya. Jadi udara sebagai gas ideal itu dianggap ada calor input yang dari luar ya. Kemudian di sini di 41 ini ada T-out ya. T-out. Calor buang ya. Gitu. Nah, prinsipnya adalah di 12 ini adalah langkah kompresi ya. Temperatur tekanan naik ya, meningkat secara isentropik ya. Isentropik. Jadi isentropik di sini yang pertama adalah terjadi proses internal reversible dan adiabatik gitu ya. Jadi sistem terinsulasi sehingga tidak ada panas dari sistem ini yang terbuang keluar ya karena rugi-rugi ya. Ya, gesekan ya atau karena yang lainnya ya. Nah, kemudian setelah dikompres terjadi pemasukan panas ya, Q-in ya, Q-in. Ya. Panas masuk ya. Sini Q23. Kerjanya 0 ya, Q23 0. Nah, selanjutnya adalah proses ekspansi ya. Jadi kerja ekspansi di 3 ke 4 ini. Nah, sama dengan di saat kompresi, ekspansi juga terjadi proses isentropik. Nah, selanjutnya di 41 ini adalah langkah buang ya, di mana pada langkah buang ini temperatur turun dari 4 ke 1 ya. Gitu. Nah, prosesnya terjadi pada kondisi isobarik di sini ya. Tekanan tetap. Ya, untuk menghitung efisiensi thermal dari siklus Brayton itu kita pakai rumus ini ya. Jadi kerja bersih di sini adalah kerja turbin ya dikurangi kerja kompresor ya. Nah, kemudian P input ini adalah dari panas yang masuk ya, panas yang masuk pada udara sebagai gas ideal ya, sebagai fluida kerja ya untuk gas ideal. Nah, di sini ada efisiensi thermal, kemudian ada juga backward ratio ya atau perbandingan kerja balik. Ya, ini adalah untuk melihat seberapa besar kerja yang digunakan untuk kerja internal ya. Di samping untuk yang keluarnya adalah generator gitu ya. Jadi sebelum dipakai untuk menggerakkan generator, energi sebagian untuk menggerakkan internal daripada sistem. Dalam hal ini adalah kompresor ya. Kalau di pembangkit uap kan
pompa-pompa ya. Nah, kalau di sini back work ratio-nya adalah untuk mengerahkan kompresor. Nah, besarnya untuk di pembangkit listrik tenaga gas itu cukup besar, antara 40 sampai 80% ya. Untuk back work ratio ya, artinya ini cukup besar ya, dan menjadi alasan kenapa efisiensi pada turbin gas itu rendah ya. Itu. Kemudian efisiensi juga kita bisa menggunakan efek perbandingan tekanan ya, perbandingan tekanan, di mana efisiensi sama dengan 1 minus 1 per P2 per P1 pangkat K-1 per K, di mana K untuk gas ideal di sini adalah 1,4 nilainya ya. Ya, untuk efisiensi thermal secara aktual, maka kita tidak gunakan untuk gas udara sebagai gas ideal ya. Jadi kalau kondisi aktual tentunya bukan udara saja ya, tapi udara dan bahan bakar. Nah, dalam hal ini tentunya sangat penting mengetahui, memahami proses pembakaran. Tapi secara prinsip dasar adalah efisiensi itu adalah daya output dibagi kalori input gitu ya. Kalori input. Daya output itu adalah generator ya. Jadi daya yang dihasilkan dari sistem pembangkit daya gas. Kemudian heat inputnya adalah besar daripada massa aliran bahan bakar dikalikan nilai kalornya ya, LHV low heating value fuel ya. Nah, ini adalah kondisi yang aktual. Tapi secara termodinamika persamaan ini tidak kita gunakan ya. Nah, ini bisa kita lihat besarnya back work ratio ya. Back work ratio. Jadi kalau kita bandingkan antara perbandingan turbin gas ya. Jadi kalau prinsipnya 3 2 1 ya. Jadi 3 itu daya turbin ya. Maka 2 ini digunakan untuk kompresor. Sisanya 1 ini untuk generator. Jadi hanya sepertiganya saja gitu ya. Makanya kurang lebih ya efisiensinya ya paling sekitar 30% ya. 30% lebih sedikit gitu ya. Nah, itu untuk turbin gas ya. Karena tadi ya back work ratio-nya cukup besar ya untuk kerja daripada kompresor. Ya, ada kondisi kita menghitung efisiensi kondisi yang aktual ya, kemudian ada yang ideal ya. Nah, di sini untuk efisiensi isentropik itu adalah ini membandingkan antara efisiensi kondisi aktual ya, kerja turbin aktual ya kalau untuk efisiensi isentropik turbin dengan kerja turbin ideal gitu ya. Jadi prinsipnya ini ya, kondisi aktual itu adalah terjadi peningkatan entropi ya. Kalau yang tadinya di sini isentropik ya, kerja turbin itu dari 3 ke 4S, maka terjadi produksi entropi ya pada proses 3-4 itu kondisi aktualnya ya. Ada peningkatan entropi sehingga menjadi 4 ya. Gitu. Nah, efisiensi ini adalah perbandingan antara besarnya kondisi aktual dibandingkan dengan kondisi yang ideal. Ideal ini adalah kondisi proses isentropik ya. Nah, di kompresor juga sama ya. Kompresor. Nah, kebalikannya dengan turbin itu efisiensi kompresor itu adalah ideal bagi aktual ya. Kalau di turbin
aktual bagi ideal. Nah, ini hati-hati jangan terbalik, karena nanti kalau terbalik rumusnya ini bisa lebih dari 100% efisiensinya ya, dan itu salah ya. Salahnya fatal ya, karena nilainya kebalikannya gitu ya. Ya, tidak ada efisiensi yang lebih dari 100% gitu ya. Nah, ini adalah tren efisiensi thermal ya, dari engine-engine yang telah ada terutama di sini di pembangkit ya, daya di Amerika ya. Awal itu nggak nyampe 10% ya, gitu, sampai tahun 2020 ya. Selanjutnya ada peningkatan sampai 30% ya. Ini kurang lebih di sini tahun 1960-an lah ya, kurang dikit. Nah, setelah itu hampir stabil di sini ya. Ada peningkatan efisiensi di atas 30%. Nah, ini yang tadi ya sudah disampaikan ya, bahwa stabil di situ. Tidak sampai efisiensinya itu lebih dari 40% ya, karena tadi prinsip dasarnya sebagian besar energi daripada turbin gas ini digunakan untuk kerja kompresor ya. Evakuasinya sangat besar ya. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-9 ini. Semoga bermanfaat ya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-10 ya, untuk melanjutkan materi tentang turbin gas ini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.